teman-teman, kali ini saya ingin menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah kita. Next. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Konsep inti budaya positif terdiri dari beberapa, diantaranya perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, memotivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ketujuh konsep inti ini yang akan kita budayakan di sekolah kita. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil Pancasila. Berdiferensiasi itu maksudnya adalah kita memberikan pelajaran yang bervariasi tanpa dalam satu waktu dengan memperhatikan kebutuhan anak. Next. Disiplin positif adalah pembiasaan-pembiasaan hal yang baru mencakup sikap dan perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid, agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi kita sebagai warga sekolah itu terdiri dari kepala sekolah, guru, dan siswa harus memberikan kebiasaan-pembiasaan disiplin positif yang baik supaya menjadi karakter bagi murid-murid kita dan seluruh warga sekolah. Sebagai pendidik juga tujuannya adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Next. Kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu memiliki kebutuhan dasar yang sesungguhnya kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan, semua yang terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Untuk bertahan hidup, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian kebutuhan penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kemudian kebutuhan kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Terakhir adalah kesenangan, bermain, humor, antusias, dan ketawa. Next. Timbul hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu tidak terencana atau datangnya tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang terjadi dan bersifat marah, berupa hukuman psikis dan fisik. Mengapa anak diberikan hukuman? Karena tadi kebutuhan dia yang melanggar dari yang seharusnya kita atur. Karena mereka mungkin memiliki kesenangan yang harusnya di kelas tidak boleh dilakukan dulu, harus tertib, akhirnya timbul hukuman. Kemudian konsekuensi lebih terencana, disepakati antara kedua belah pihak sesuai peraturan. Murid tetap dibuat, tapi murid dibuat tetap tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Kalau restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi dari ketiga macam ini yang harus kita ambil adalah restitusi. Next. Ke bawah dikit punya posisi kontrol. Oh iya. Kita sebagai guru memiliki 5 posisi kontrol guru. Kita sebagai penghukum,
sebagai pembuat rasa bersalah, bisa sebagai teman, bisa sebagai pemantau, dan bisa sebagai manajer. Next, kebetulan contoh yang ada di saya ya. Adi terlambat datang hadir. Kalau kita sebagai guru mempunyai posisi kontrol sebagai penghukum, nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk menghadik dengan kata-kata seperti ini contohnya. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Kemudian tanyakan kepada diri kita ya, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat murid datangnya terlambat tanpa kita ingin tahu apa penyebabnya. Hasilnya, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya, dan lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid mungkin akan menggores kendaraan tersebut atau melukai yang lainnya, merusak yang lainnya. Oke, next. Salah. Dengan contoh yang tadi, Adi terlambat hadir ke sekolah. Apa yang kita lakukan? Dengan ada suara memelas, kita yang memelas ya, memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu, tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid dari ditegur seperti ini? Dia akan merasa bersalah. Hasilnya, murid akan benar merasa bersalah. Bersalah lebih telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala seperti ini lebih berbahaya dari sifat penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan. Jadi akan membuat anak menjadi lebih frustrasi. Bagaimana dengan posisi kontrol kita sebagai teman, guru sebagai teman? Dengan contoh Adi tetap yang terlambat hadir ke sekolah. Dengan nada suara ramah, akrab, dan bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata, dan senyum. Seperti ini contohnya, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak atau ibu, kenapa terlambat lagi? Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti ibu akan bantu sambil senyum-senyum. Bagaimana perasaan murid dengan sikap seperti ini? Hasilnya, murid akan senang dan akrab dengan gurunya. Ini termasuk dampak positif. Hanya saja, di sisi lain, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh guru tersebut, dan dia akan belum tentu berlaku yang sama terhadap guru yang lain. Seperti itu ya. Kontrol sebagai pemantau dengan contoh Adi yang terlambat hadir ke sekolah. Dengan nada suara datar, bahasa tubuh yang normal, guru akan berkata seperti ini, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Jawab Adi, tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Kata Adi, paham Pak. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengajarkan tugas ketertinggalan saya. Guru, iya benar. Nanti pada saat jam istirahat, kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Bagaimana perasaan murid jika seperti ini? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas guru. Tugas guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal sebentar. Oke, lanjut. Sebagai manajer, Adi terlambat hadir ke sekolah. Sebagai manajer dengan nada suara halus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke guru. Seperti ini dialognya. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Kata guru, ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Udah. Contoh lain, 5 penerapan posisi kontrol yang bisa diterapkan di sekolah kita. Seperti ini contohnya dengan kasus Fauzan dan Nausad. Berebut mainan, lalu Nausad memukul tangan Fauzan. Kalau kita sebagai guru yang mempunyai posisi kontrol menghukum, Nausad akan dihukum berdiri di depan kelas karena memukul Fauzan. Kalau kita membuat rasa bersalah, kita akan bilang pada Fauzan, pada Nausad,
Sudah kesekian kalinya ibu ingatkan, kamu senang ya melihat ibu terus-menerus berbuat ini. Jadi si Nausad akan merasa bersalah. Kemudian di posisi sebagai teman, kita akan berkata seperti ini contoh ya. Ayo dong, kamu kerjakan tugasnya. Nanti kalau sudah selesai kita main games. Nah, kita sebagai teman. Kalau kita sebagai posisi pemantau, kita akan kemungkinan berkata seperti ini. Kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Kalau kita sebagai manajer, sebagai manajer, apa yang akan kita lakukan adalah kita akan mengatakan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Keyakinan sekolah apa yang kamu langgar? Dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Nanti dia akan menjawab sendiri, saya akan seperti ini, dan itu merupakan tanggung jawab dari Nausad sendiri. Sekarang, oh iya, Udah, Bu. berapa halaman? Posisi kontrol apakah aku? Kalau ada kalimat seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu, apa kira-kira? Saya kecewa sekali dengan kamu. Sebagai merasa bersalah. Oke, sebagai merasa sangat bersalah. Coba Bu kita buka. Ulang. Udah, Bu. Ya betul Bu Lili. Kita sebagai posisi guru yang membuat rasa bersalah. Oke, sekarang coba next. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Seperti itu. Penghukum. Oke, sebagai penghukum coba kita buka. Penghukum. Next. 3. Posisi kontrol apakah aku? Jika kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Manajer. Sebagai manajer. Coba kita buka. Udah. Ya, manajer. Ya, betul. Oke, berarti Ibu sudah paham semua ya. Di posisi mana kita harusnya sebaiknya yang kita lakukan ya. Jadi kita jangan sebagai penghukum, jangan sebagai teman, jangan sebagai pemantau, jangan sebagai merasa bersalah. Yang baik adalah sebagai manajer. 3. Peraturan kelas yang sudah kita buat, peraturan kelas dan keyakinan kelas itu beda ya. Jadi kalau peraturan kelas itu adalah peraturan yang sudah kita buat lebih awal. Kalau keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini. Jadi dari peraturan kelas itu kita buat kesepakatan antara guru dengan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Mereka setuju atau tidak setuju. Kemarin sudah kita lakukan tahapan keyakinan kelas dan hasilnya anak-anak juga sudah mulai memahami apa peraturan yang diterapkan di sekolah kita. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami, sehingga warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Dan kita sudah mencoba ini dan anak-anak sudah mulai mengemukakan pendapat mereka dengan bahasa mereka sendiri. Next. Oke. Budaya positif yang akan kita lakukan selanjutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah penyelesaian masalah yang kita pakai dengan menggunakan segitiga restitusi, yaitu dengan cara yang pertama menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, yang terakhir menyatakan keyakinan. Jadi kita harus menstabilkan dulu keyakinan kepada anak. Hal yang kamu lakukan itu salah, tapi tidak menutup kemungkinan semua kita pernah berbuat salah. Seperti itu ya, kita stabilkan dulu emosinya, kita stabilkan dulu keadaannya. Kemudian kita bikin tahap berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Kalau hal itu kamu lakukan, akan merugikan siapa, apa dampak buruknya, apa dampak negatifnya, itu kita memberikan memvalidasi tindakan dia. Kemudian yang ketiga, setelah dia memahami apa yang harus dilakukan, yaitu dengan menanyakan keyakinan. Jadi menurut kamu itu sudah bagus kamu lakukan, ya Bu, ini sudah bagus kamu lakukan. Jadi ini adalah penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan antara guru dan orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab, juga membantu murid memiliki tujuan disiplin positif dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah.
restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak itu bukan menebus ya, tapi oh ya dari kesalahan itu saya akan melakukan yang ini. Next. Menstabilkan identitas, yaitu adalah berbuat salah itu manusiawi, contohnya seperti itu ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini, dan kamu berhak merasa begitu. Itu salah satu beberapa kata-kata yang bisa kita pakai. Dan tujuannya anak juga merasa walaupun berbuat salah dia juga merasa nyaman, tidak dihakimi. Next. Kemudian adalah validasi tindakan yang salah. Kalimat yang bisa kita pakai contohnya seperti ini. Kamu pasti punya alasan yang jelas mengapa melakukan itu. Padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk dari ini ya, tapi kenapa kamu melakukan itu gitu ya. Jadi kayak seperti membela dia juga. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi walaupun anak sudah merasa bersalah, sudah melakukan kesalahan, kita masih mengucapkan kata ini, kamu patut bangga pada dirimu sendiri sudah melindungi sesuatu yang kamu anggap penting buatmu. Tapi ada tapinya ya. Tapi itu tidak baik kamu lakukan. Seperti itu. Next. Setelah identitas dan menstabilkan identitas dan kedua tindakan tadi, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Apa yang dia lakukan itu kita yakinkan kembali. Kita tanyakan kepada mereka, apa keyakinan kelas kita? Peraturan sudah kita sepakati tadi. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Gitu ya. Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nanti dia akan mengutarakan semuanya. Oke, sampai di budaya-budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah kita. Dan kita akan melakukan bersama-sama, dan setiap pekan akan kita lakukan follow up ya, kita sering sharing ada perkembangan atau ada penurunan atau apa baiknya akan kita lakukan ke depan seperti itu. Baik, sampai di sini terima kasih atas kehadiran teman-teman. Semoga ke depan kita bisa lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nausat, kenapa mukul Fauzan? Apanya? Oh, jadi Nausat tidak boleh pinjam mainannya Fauzan. Kenapa Fauzan tidak boleh pinjam temannya? Soalnya nggak mau. Oh, tidak boleh pinjam katanya. Nah, sekarang boleh nggak Fauzan mukul temennya? Boleh nggak? Nggak boleh. Sakit nggak kalau dipukul? Coba Bu, tangannya pukul sendiri coba. Sakit nggak? Pukul sendiri tangannya. Pukul sendiri tangannya. Sakit nggak? Sakit. Mau nggak mukul lagi dipukul? Tidak mau. Nah, sekarang Nausat kalau mau pinjam mainan ke Fauzan harus izin. Kalau tidak dikasih boleh marah tidak? Tidak boleh. Nah, sekarang Fauzan tidak boleh. Kalau mau sesuatu harus izin dulu. Kalau tidak dikasih boleh nggak direbut temannya? Boleh merebut nggak? Tidak boleh ya. Nah, Fauzan lain kali juga tidak boleh membawa mainan dari rumah. Peraturan di sekolah tidak boleh membawa mainan dari rumah. Oke, sekarang berdua kita minta maaf ya. Nggak usah dicium kan? Boleh minta maaf, maafin ya. Tidak boleh diulang lagi ya. Kita harus sayang teman. Oke.